Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja. Cerita ini diberi judul Lagu Ceria Anak Setan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sebuah mobil warna hitam berhenti tepat di halaman sebuah rumah. Rumah yang cukup besar dan baru selesai renovasi di beberapa tempat. Pemulihan warna sesuai dengan pemilik baru rumah tersebut. Mereka adalah keluarga kecil. Baskoro sang suami, Indah istrinya, dan Mutia anak mereka yang baru berumur 8 tahun. Baskoro adalah seorang pegawai bank yang 2 bulan lalu baru naik jabatan. Alhamdulillah bisa membeli rumah dengan tambahan tabungan mereka setelah bertahun-tahun. Rumah itu dibeli oleh Baskoro secara tunai melalui tangan sahabatnya. Dapatlah rumah itu dengan harga yang sesuai budget mereka. Kebetulan istrinya Indah menyukai warna biru muda. Jadilah rumah itu dicat ulang dengan warna biru muda. Terlihat begitu cantik dan sangat asri dengan beberapa pohon palem di kanan kiri bangunan. Ayo mah, kita masuk. Ajak Baskoro dengan senyuman sumringah. Indah dengan senyum manis mengikuti langkah suaminya, disusul oleh langkah lincah Mutia yang selalu menggelayut di tangan mamanya. Wah, besar sekali ruang keluarganya, Pak. Ucap Indah penuh kepuasan. Sengaja mah, biar mama leluasa mengatur barang yang mama suka. Kata Baskoro lembut, meraih pinggang istrinya dan mengecup pucuk kepalanya. Makasih ya, Pak. Iya mah, terima kasih juga. Berkat doa mama, akhirnya kita punya rumah, tidak ngontrak lagi. Keduanya pun tersenyum. Mah, Pak, kamar aku nanti di mana ya? Aku sudah tidak sabar ingin menata kamarku sendiri. Tiba-tiba mereka tersadar oleh suara putri mereka. Oh iya sayang, sini ikut papa. Mutia mengikuti langkah papanya dengan lincah, menuju sebuah kamar yang cukup besar untuk dirinya. Satu persatu, Baskoro perlihatkan ruang demi ruang yang ada di rumah tersebut. Setelah cukup puas, mereka segera kembali untuk membereskan barang yang akan mereka bawa pindah ke rumah sendiri dari rumah kontrakan. Di rumah kontrakan yang cukup padat, juga merasa risih oleh kelakuan tetangga yang sering julid. Juli dengan keberhasilan Baskoro. Sifat iri juga dengki dengan keberhasilan seseorang. Indah merasa terlepas dari tatapan julid para tetangga setiap hari. Kini mereka memiliki rumah yang cukup jauh dengan tetangga. Mau apa kek, mau gimana kek, tidak ada yang julid lagi. Rumah yang hampir 10 tahun mereka tinggali, kini mereka tinggalkan. Tidak cuma barang yang ikut pindah, tanaman juga peliharaan ikut pindah ke rumah baru mereka. Mereka bertiga dibantu oleh supir dan kernet memindahkan barang dari mobil pick up ke dalam rumah. Baskoro tampak begitu bersemangat. Indah menyiapkan minuman juga cemilan di teras. Mutia terlihat sibuk dengan boneka miliknya yang seabrek. Di kamar sesekali Indah hanya melongok di pintu dan tersenyum melihat putri cantiknya sedang sibuk. Setelah merasa lelah, Mutia tertidur di atas kasur. Terlelap begitu saja berbantalkan boneka panda. Dalam keadaan antara tidur dan terbangun, sayup-sayup telinganya mendengar suara, seperti seorang anak kecil perempuan bernyanyi riang. Ayai cihurung, pinuku jabati, jabati keluar, disadang-ungukan. Terdengar suara sayup-sayup. Berulang kali Mutia ingin membuka matanya, namun tidak kuasa. Matanya seperti ada lem yang menempel, tapi belum kering. Ayai cihurung, pinuku jabati, jabati keluar, disadang-ungukan. Suara bocah itu terus terdengar berulang-ulang menyanyikan lagu yang sama. Mutia tidak mengerti dengan arti lagu tersebut. Namun lama-lama ia jadi hafal dengan nadanya.
Sekelebat bayangan kecil berlari sembari terus menyanyikan lagu yang sama. Tubuh Mutia terasa kaku, begitu sulit untuk digerakkan. Semua seperti lumpuh. Suara lagu itu semakin kencang dan cepat, seperti suara kaset yang rusak, berbelit lalu hilang dan senyap. Mutia terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Jantung berdebar kencang dan keringat dingin bercucuran. Mutia menatap sekeliling, tidak terdengar lagi lagu tersebut. Hilang lenyap entah kemana. Mutia segera bangkit mencari orang tuanya. Namun setelah ia berkeliling tidak menemukan mereka. Mutia panik, ia berada di rumah itu hanya sendirian. Mama, Papa, panggilnya berulang kali sembari melangkah ke sana kemari. Tidak ia temukan juga. Semua ruangan telah ia datangi, tidak ada siapapun di sana. Kemana mamanya, kemana papanya? Mutia panik ketakutan sendirian, suaranya bergema memantul pada dinding ruangan. Mama! Teriaknya kencang, tiba-tiba sebuah tangan mengguncang bahunya. Mutia berbalik, ternyata itu mamanya. Mutia langsung memeluk erat mamanya. Mama! Sayang, kamu kenapa nak? Ada apa sayang? Kok kamu ketakutan gitu? Indah coba menenangkan putrinya yang menangis dengan tubuh bergetar. Mutia takut, mah. Mutia takut sendirian. Loh, bukannya dari tadi Mutia juga sendirian di kamar? Tadi Mutia ketiduran. Pas bangun Mutia sendirian. Mutia sudah cari mama sama papa, tapi tidak ada. Mutia takut, mah. Mama tidak kemana-mana. Mama sama papa lagi ngobrol di teras sama pak supir. Tadi gak ada. Sudah Mutia lihat ke teras, gak ada mama. Ucap Mutia kekeh karena itulah yang ia rasakan. Buat siapapun jika mengalami hal seperti ini, tolong percayalah. Karena sesungguhnya ia baru saja berada di dimensi lain. Tiba-tiba papanya masuk menatap heran pada Mutia yang menangis, sembari memeluk mamanya erat. Kenapa sayang? Ada apa kau nangis? Tadi Mutia ketiduran, Pah. Mungkin Mutia ngelindur. Baskoro mengelus rambut Mutia lembut. Mungkin tadi Mutia lupa membaca doa ya. Mutia diam saja, susah untuk menjelaskan apa yang sudah ia alami. Ya sudah, sebaiknya Mutia mandi biar seger ya. Suruh Indah sang mama. Mutia mengangguk patuh dan segera melangkah ke kamarnya. Indah menatap Baskoro suaminya. Apa kita perlu selamatan mengundang tetangga kanan kiri beberapa orang dan mengadakan acara kecil-kecilan? Ucap Indah memberi ide. Tidak usah lama, itu tidak penting. Lagian keuangan papa sudah menipis. Gajian masih lama. Pasti kita butuh dana tidak terduga untuk jaga-jaga. Soal tetangga, nanti papa akan mendatangi RT dan RW setempat untuk membuat laporan jika kita baru pindah ke rumah ini. Tapi Pah, aku masih ada kok uang tabungan. Tidak perlu banyak orang, yang penting mereka ikhlas mendoakan kita. Supaya di sini kita sehat selamat juga murah rezeki. Ma, sebaiknya mama dengar apa kata papa. Kita tidak pernah tahu gimana nanti ke depannya. Kita baru pindah. Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan nanti. Bisa saja lampu mati, pipa bocor, dan lain-lain. Ya sudahlah, terserah papa. Indah tampak kesal dan segera berlalu pergi. Baskoro menarik nafas dalam, merasa kesal karena Indah istrinya tidak mau mengerti. Indah pun merasa sangat kesal karena Baskoro tidak paham dengan tata krama tinggal di tempat baru. Meskipun rumah itu adalah miliknya kini, dibeli dengan uangnya. Namun apa salahnya berjaga-jaga pada hal yang tidak diinginkan. Esoknya setelah suaminya berangkat kerja, Indah membuat kue untuk dibagikan pada tetangga kiri kanan. Sambutan tetangga sangat manis juga ramah. Bu RT, Bu RW juga Bu Ustadz, semua menyambut Indah dengan ramah, menerima kue pemberian Indah dengan sukacita.
Basa-basi memperkenalkan diri tentunya sebagai tetangga baru. Namun ada satu tetangga yang terlihat judes, kurang suka saat melihat Indah datang ke rumahnya. Meskipun dongkol dengan sikap tetangga yang satu ini, namun Indah tetap bersyukur karena rumah mereka lumayan jauh. Oh, jadi rumah baru itu sudah laku, ucap tetangga tersebut saat Indah mengatakan sebagai penghuni baru di rumah tersebut. Iya Bu, saya beserta suami dan anak saya baru 1 malam tinggal di sana. Oh gitu, pasti suamimu orang kaya yang punya kelebihan duit sehingga mau membeli rumah tersebut, ujarnya dengan sikap tengil. Alhamdulillah, kami ada sedikit rezeki dari hasil menabung. Ya sudah, hati-hati saja, ucapnya membuat Indah tersentak. Maksudnya gimana ya? Tanya Indah sedikit deg-degan. Pemilik sebelumnya tidak ada yang betah tinggal di rumah itu. Sudahlah, pesanku hati-hati jaga anak juga suamimu, ucapnya seraya menutup pintu. Indah menarik napas dalam lalu segera pergi. Di perjalanan, ia terus kepikiran dengan ucapan ibu judes tersebut. Saat menginjak teras rumahnya, Indah mendengar suara Mutia sedang bersenandung di kamarnya, sembari menyisir rambut boneka Barbie miliknya. Ayai Cihorong, pinuku jabati, japati keluar, disadang-ungukan. Indah berkerut dahi memikirkan lagu apa yang dinyanyikan oleh Mutia. Terasa begitu asing. India bukan, Inggris juga bukan. Perlahan Indah mendekati Mutia yang masih asik bermain dan nyanyi sendirian. Indah duduk di sebelah Mutia menatap Mutia sambil tersenyum. Duh, anak mama asik sendiri, sapanya. Mutia tersenyum, tidak menjawab sapaan mamanya. Asik menyisir rambut boneka Barbie miliknya. Indah memperhatikan dengan bibir tersenyum. Akhirnya setelah bertahun-tahun ingin punya kamar sendiri, keinginan Mutia kini terpenuhi. Oh iya, Mama bikin kue loh. Mutia mau nggak biar Mama ambilkan? Nanti saja, Mah. Ya sudah, Mama tinggal ke dapur dulu ya. Mutia mengangguk. Indah segera bangkit untuk membereskan perabot bekas ia membuat kue. Ayai Cihorong, pinuku jabati, japati keluar, disadang-ungukan. Tiba-tiba Indah kembali mendengar senandung Mutia yang terasa janggal di telinga Indah. Ia coba mengingat syair lagu seperti yang Mutia nyanyikan. Balonku ada 5, bukan. Naik-naik ke puncak gunung juga bukan. Indah mengangkat bahu. Akhirnya sabodo dengan lagu yang dinyanyikan oleh Mutia. Baginya yang penting putrinya bahagia. Mutia hentikan gerakan tangannya, juga lagu yang ia gumamkan. Karena tiba-tiba telinganya mendengar suara seorang anak perempuan yang sedang bernyanyi lagu yang sedang ia nyanyikan. Ayai Cihorong, pinuku jabati, japati keluar, disadang-ungukan. Suara nyanyian itu terkadang jelas, terkadang sayup-sayup. Mutia menatap sekeliling mencari asal suara itu. Namun suara itu seperti keluar dari dinding kamarnya. Mutia menempelkan telinganya di dinding kamar. Namun suara itu berpindah ke atas plafon. Mutia mendongak menatap ke arah plafon kamarnya. Terus dan terus berpindah dengan cepat sambil berubah volume. Terkadang jelas seperti begitu dekat, kadang juga terdengar begitu jauh seperti bermil-mil jauhnya. Siapa? Kamu siapa? Tanya Mutia sembari menatap sekeliling. Berharap itu adalah anak tetangga yang mengajaknya bermain. Aku Mutia, kamu siapa? Sojana. Suara itu mendayu-dayu seperti dinyanyikan sambil bermain ayunan. Mutia tersentak saat mamanya menyentuh baunya. Loh,
kamu kaget? Kamu lagi ngelamun ya? Mah, tadi aku mendengar suara itu lagi, ujar Mutia, wajahnya tampak serius. Indah kerutkan alis. Suara apa? Mama gak dengar suara apa-apa kok. Beneran mah, aku denger. Ya sudah, mungkin itu suara tetangga. Bisa aja kan? Mutia memilih diam. Tidak ada gunanya untuk meyakinkan mamanya. Tidak akan mudah untuk percaya, karena ternyata mamanya tidak mendengar suara itu. Yaudah, kita makan siang yuk, ajak mamanya. Mutia mengangguk patuh. Namun sikap Mutia membuat mamanya kepikiran. Sebenarnya Mutia mendengar suara apa? Indah jadi teringat perkataan tetangganya yang julid, yang terlihat judes, berbeda dengan tetangga yang lain yang menyambutnya dengan ramah. Kamu harus menjaga suami dan anakmu. Sebenarnya apa? Mengapa Indah harus menjaga suami juga anaknya? Tanpa disuruh, Indah pasti akan menjaga mereka. Baskoro pulang pukul 10 malam. Indah membukakan pintu depan dengan mata yang mengantuk. Kok baru pulang, Pak? Sapanya sembari menyimpan tas juga sepatu suaminya yang dilemparkan begitu saja. Aku lembur. Ternyata semakin naik jabatan, semakin banyak pekerjaan, ujar Baskoro tanpa menatap wajah Indah. Kenapa tidak kasih kabar, biar aku tidak cemas? Sibuk. Jawabnya singkat. Indah menarik nafas dalam, menatap suaminya yang masuk ke kamar. Tanpa salin baju kantor langsung tidur. Meskipun merasa kesal, tapi Indah tidak ingin menegur. Ia pun memilih tidur karena masih mengantuk. Mutia terbangun ketika mendengar suara nyanyian bocah perempuan itu lagi. Segera Mutia duduk di atas tempat tidur menatap sekeliling. Suara itu seakan berputar di kamarnya. Mutia penasaran, bangkit dan mengenakan sandal. Mutia. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dirinya. Mutia mencari sumber suara itu. Perlahan membuka pintu kamarnya dan mencari asal suara. Di ruang tengah, Mutia melihat seorang anak perempuan seusia dengan dirinya. Berdiri membelakangi, anak itu memakai dress putih sebatas lutut. Berdiri di keremangan lampu yang dimatikan, dan hanya cahaya temaram dari bias lampu teras yang menerobos lewat celah teralis ventilasi jendela dan pintu. Mutia melangkah semakin dekat dengan anak tersebut. Ayah iki horong, pinuku jabati keluar, bisa dengungukan. Anak perempuan itu menyanyi lagu yang sering didengar oleh Mutia. Ternyata ini bocahnya yang sering nyanyi lagu tersebut. Mutia merasa penasaran dan hendak menyentuh bahu anak itu. Namun tiba-tiba saja anak perempuan itu membalik badan dengan cepat, seperti sebuah gambar yang tipis. Mutia tersentak karena ternyata anak itu memiliki wajah yang seram. Sebelah matanya tampak bolong, dan dari lubang matanya yang bolong itu keluar darah yang sudah menghitam dan belatung yang berjatuhan ke lantai. Ah! Jerit Mutia di tengah malam buta. Indah terbangun seketika, cepat bangkit dan berlari keluar kamar. Namun ia melihat Mutia tengah berdiri mematung di ruang tengah. Mutia, ada apa nak? Kenapa kamu teriak? Tanya Indah sembari menghampiri Mutia yang pucat pasi. Mutia. Indah menyentuh tangannya seketika. Mutia terlonjak dan menatap mamanya, lalu memeluk erat mamanya. Mah, aku takut, Mah. Takut apa sayang? Kamu takut apa? Ada hantu, Mah. Serem. Indah menatap sekeliling. Tiba-tiba Baskoro keluar dari kamar menatap mereka berdua. Ada apa Mutia? Kamu ngapain malam-malam teriak? Tanya Baskoro sembari menahan kantuk. Mutia menatap papanya yang dalam keadaan kantuk. Sebagai anak yang baik, Mutia tidak ingin membuat papanya cemas. Untuk itu, ia putuskan untuk tidak bercerita pada sang papa.
Itu tadi ada kecoa apa di kaki Mutia? Papanya geleng-geleng. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak gigit kan kecoanya? Iya, Pak. Tadi Mutia kaget aja. Baskoro mengusap kepala Mutia dan menyuruh Mutia kembali tidur. Dengan diantar oleh mamanya, Mutia melangkah ke kamarnya. Sudah, sekarang Mutia tidur lagi. Ini masih malam. Besok pagi Mutia mulai masuk sekolah loh. Jadi harus bangun pagi-pagi agar tidak terlambat. Nanti Mutia punya teman baru di sini ya. Ucap Indah setelah Mutia kembali ke tempat tidur. Mah, apa benar kalau hantu itu ada? Tanya Mutia, ia masih merasa takut sendirian. Indah tersenyum membelai lembut rambut Mutia. Tidak sayang, mana ada hantu? Itu cuman halusinasi kita saja yang merasa takut. Tapi Mah, tadi Mutia lihat anak kecil di ruang tengah, di tempat gelap. Ujar Mutia merasa ngeri jika ingat dengan apa yang ia lihat barusan. Sudah, mungkin Mutia tadi salah lihat saja. Mutia menatap wajah mamanya dan mengangguk. Namun hatinya masih trauma dengan apa yang dia lihat tadi. Ya sudah, Mama keluar kamar dulu ya. Mutia pun mengangguk. Indah segera pergi setelah mematikan lampu kamar Mutia. Mutia segera menutup wajahnya dengan selimut setelah mamanya pergi. Hening, tidak ada suara apapun. Mutia mencoba untuk tidur kembali dan berharap tidak mendengar atau melihat apapun yang mengerikan. Ayai Cihorong, pinuku Japati, Japati keluar, disadang-ungukan. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara yang sudah begitu familiar di telinga Mutia kembali terdengar. Mutia menahan nafasnya, keringatnya bercucuran. Suara itu semakin jelas di telinga Mutia, namun terkadang juga terdengar sayup-sayup. Mutia, Mutia. Memanggil namanya, Mutia merasa menggigil ketakutan. Jangan ganggu aku, pergi. Ucap Mutia coba untuk memberanikan diri. Mutia, main yuk. Ajak suara itu yang terdengar seperti dalam sebuah rekaman. Aku tidak mau, aku mengantuk. Namun tiba-tiba saja, selimut yang dipakainya itu perlahan ditarik ke bawah. Mutia coba untuk menahan dan terjadi saling tarik-menarik. Mutia melepaskan selimutnya dan terdengar suara seperti orang kecengkang dari tempat tidur. Mutia segera bangkit untuk melihat siapa orang tersebut. Namun tidak ada siapapun di lantai, cuman selimut saja yang terletak di sana. Dengan tangan gemetar juga rasa takut yang memuncak, Mutia memungut perlahan selimutnya. Mutia, main yuk. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya mengajaknya bermain. Mutia segera menarik selimut dengan cepat dan membungkus tubuhnya dari kaki sampai kepala. Mutia, temenin dong. Mutia. Suara itu semakin dekat dan jelas di telinga Mutia. Keringat dingin bercucuran, jantung berdebar kencang. Mutia ingin berteriak memanggil mamanya, namun suaranya tidak keluar. Blek. Tiba-tiba sesuatu menimpa tubuhnya. Mutia terhenyak, segera membuka selimut dan berniat untuk lari ke kamar mamanya. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita baru baya di kamarnya sedang menatapnya dengan tajam. Wanita itu sangat seram karena dadanya tampak berlubang. Darah membasahi dadanya hingga perut. Wanita itu mengulurkan kedua tangannya dan tersenyum ke arah Mutia. Yuk, ikut Bibi main bareng. Ajaknya. Mutia menggeleng perlahan. Tiba-tiba muncul seorang bocah perempuan sebaya Mutia, menatap Mutia sekilas. Keduanya duduk di lantai saling berhadapan dan kemudian bernyanyi. Ayai Cihorong, pinuku Japati, Japati keluar, disadang-ungukan. Mutia melongo.
Jadi mereka yang menyanyikan lagu tersebut. Dan siapa mereka? Keduanya menatap Mutia. Ayo, kita main bareng. Tiba-tiba, seperti terhipnotis, Mutia turun dari tempat tidur. Mutia turun dari tempat tidur dan duduk bersama mereka. Ikut bernyanyi, mulanya terasa kaku, sampai tiba-tiba Mutia merasa begitu suka. Ikut nyanyi dan terus bernyanyi, sampai akhirnya Mutia tidak sadarkan diri tergeletak di lantai. Indah yang hendak membangunkan Mutia untuk pergi sekolah, terkejut saat melihat Mutia tergeletak di lantai kamarnya. Segera ia hampiri dan membangunkan Mutia dengan lembut. Namun saat menyentuh tangannya, Indah merasa terkejut, tangan Mutia sangat dingin. Mutia, Mutia, bangun nak, Mutia. Panggil Indah panik, lebih panik lagi saat sadar jika Mutia bukan tertidur tapi tidak sadarkan diri. Mutia, kamu kenapa? Seru Indah. Baskoro mendengar suara panik istrinya. Segera ia datangi melihat apa yang terjadi. Mutia kenapa, Mah? Tanyanya segera meraih tubuh putri kecilnya. Tubuh Mutia sangat dingin seperti es balok. Enggak tahu, Pak. Tadi waktu Mama masuk, Mutia sudah tergeletak di lantai. Baskoro segera menidurkan Mutia di kasur, menyelimuti dengan selimut. Indah melumuri kaki dan tangan Mutia dengan kayu putih. Memeluk tubuh Mutia. Terdengar detak jantung Mutia yang sangat lemah. Pak, kita bawa Mutia ke rumah sakit. Mama takut, Pak. Mutia nggak apa-apa. Mungkin ini karena Mutia tidur di lantai. Nggak pakai alas, juga tidak pakai selimut. Kata Baskoro coba tenang. Papa yakin Mutia tidak kenapa-napa. Kita tunggu sampai Mutia sadar. Nanti kita bawa ke rumah sakit. Indah mengangguk. Baskoro mengelus kepala Mutia lembut. Mama jagain Mutia saja, biar Papa yang siapin sarapan. Indah mengangguk. Baskoro dulu adalah anak kos yang sudah biasa memasak sendiri. Itu yang membuat Indah jatuh cinta pada Baskoro, orang yang mandiri. Indah menatap wajah putri kecilnya. Bibirnya pucat. Indah teringat dengan ucapan Mutia yang ketakutan. Juga tentang pertanyaan Mutia tentang hantu. Mungkinkah Mutia melihat hantu? Tiba-tiba Mutia tersadar menatap nanar wajah Indah ibunya. Ma, sayang, kamu kenapa? Kenapa tidur di lantai, sayang? Tanya Indah dengan lembut. Mutia bangkit memeluk tubuh mamanya erat. Mutia takut, Ma. Mutia takut. Pelukannya terasa begitu erat. Indah mencoba menenangkan. Kamu tenang, sayang. Mama akan selalu menjagamu. Ucap Indah. Nalurinya mengatakan jika Mutia telah mengalami sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Tiba-tiba Baskoro masuk menatap istri dan anaknya saling berpelukan. Tuh kan, Mutia tidak apa-apa. Ya sudah, sekarang kita sarapan ya. Mutia kan mau sekolah. Nanti Papa antar ya. Kata Baskoro sambil ikut memeluk Mutia. Mutia, mau diantar Mama saja. Oh iya, nggak apa-apa. Mama yang antar. Sekarang kita sarapan dulu. Papa udah buat nasi goreng kesukaan Mutia. Bujuk Baskoro. Mutia mengangguk segera turun dari tempat tidur. Melangkah menuju ruang makan. Indah tersenyum, Baskoro mengangguk. Namun saat hendak makan, Mutia melihat nasi goreng itu bergerak setelah ia teliti. Ternyata nasi goreng itu adalah belatung. Ah! Mutia berteriak panik, wajahnya tampak tegang. Ada apa, Mutia? Tanya kedua orang tuanya hampir bareng. Mutia tidak mau makan. Iya, tapi kenapa, sayang? Tanya Indah lembut. Nggak mau. Ya nggak usah kalau nggak mau. Baskoro mulai tampak kesal. Mutia berlari ke kamar. Baskoro menarik napas dalam. Indah segera bangkit untuk menyusul Mutia. Semakin aneh saja kelakuannya. Guman Baskoro. Indah yang mendengar geleng-geleng kepala segera melangkah ke kamar Mutia.
Tampak Mutia duduk di sisi tempat tidur. "Sayang, ada apa sih?" tanya Indah lembut duduk di sebelah Mutia. "Mutia akan bicara kalau Mama percaya." "Iya, Mama percaya sama Mutia. Ada apa sayang?" Mutia menatap mamanya lurus. "Mutia melihat belatung di piring, Mah. Takut." Indah menarik napas dalam. Mungkinkah Mutia berhalusinasi? Namun sebelumnya Mutia tidak seperti ini. Baskoro pun nongol di pintu. "Mah, Papa berangkat kerja dulu ya." Ucapnya lalu pergi begitu saja. Indah berkerut dahi. Tidak biasanya Baskoro bersikap begitu. Sungguh, banyak sekali kejanggalan setelah berada di rumah tersebut. Namun Indah coba untuk mengerti. Mungkin suaminya tengah buru-buru. Mutia menatap wajah mamanya. "Mah, Papa kenapa?" Tanyanya polos. Sebagai seorang anak, Mutia dapat merasakan ada sesuatu yang janggal. "Gak apa-apa sayang, mungkin Papa buru-buru," kata Indah. Mutia pun terdiam. Indah jadi sering melamun. Pagi itu agak kesiangan saat ia mengantarkan Mutia ke sekolah barunya. Namun kepala sekolah juga wali kelas memaklumi karena mungkin Mutia masih merasa sungkan. Wali kelas Ibu Ernita menggandeng Mutia untuk diperkenalkan pada murid lain di kelas depan. Semua menyambut Mutia dengan gembira. Indah tersenyum melihat Mutia tampak lebih ceria. Sepulang sekolah, Indah menyuruh Mutia untuk salin baju seragam sekolah dengan pakaian rumah. Mutia nurut perintah ibunya. Indah pergi ke teras samping untuk memeriksa jemuran. Di sana ia mendengar Mutia nyanyi lagu yang sering Indah dengar. Indah tersenyum sembari merasai pakaian yang dijemur sendari pagi. Yang sudah kering ia angkat dan simpan di ranjang untuk disetrika. Setelahnya segera beralih ke dapur untuk membuat telur ceplok untuk Mutia. Indah masih mendengar suara Mutia bernyanyi. Namun tiba-tiba terdengar cerita Mutia yang memanggil dirinya. "Mama!" Indah terlonjak kaget, segera berlari ke kamar Mutia. Namun ia tidak melihat Mutia di sana. Paniklah dirinya mencari ke sana kemari. Mutia, kamu di mana sayang?" Panggilan tiada henti mencari ke semua ruangan. Namun Mutia raib entah kemana. Indah panik berlari keluar, mencari ke sana kemari sampai ke ujung jalan. Ia jadi seperti orang gila yang benar-benar panik sendirian. Ia segera kembali ke rumah dan menghubungi suaminya Baskoro. Namun ponsel Baskoro selalu sibuk. Indah terus mencari sambil terus memanggil nama Mutia putrinya. "Mutia, kamu di mana Mutia?" Suaranya sudah semakin serak. Kepanikan terjadi hingga Indah hanya bisa menangis sambil duduk di lantai kamar Mutia. Sementara itu, Mutia ia diseret oleh sepasang tangan dingin. Mutia terus menolak dan meminta tolong, juga memanggil mamanya. Namun sosok itu terus menyeretnya hingga ke tempat gelap. Mutia baru dilepaskan sendirian, tergagap dalam suasana yang mencekam. Mama di mana? Mutia takut, Mah." Seru Mutia tiada henti, sampai ia merasa lemas karena tempat itu sangat pengap. Tiba-tiba, ia tidak sadarkan diri dan jatuh di lantai yang dingin. Baskoro segera pulang setelah membuka ponsel dan banyak pesan dari Indah yang masuk. Membuat ia panik juga kesal. Mengapa Indah tidak bisa menjaga seorang anak? Baskoro disambut oleh Indah dengan tangis yang pilu. Mas, Mutia hilang." "Hilang? Gimana sih kamu tuh? Emangnya kamu tidak jagain dengan benar apa? Masa ngurusin anak satu saja kamu tidak becus?" Ujar Baskoro. Indah tergagap. Belum pernah selama ini suaminya berkata sekasar itu. Indah menatap tidak percaya. Bahkan kesedihannya bertambah. Rasa sakit dari tuduhan suaminya yang menyebut ia tidak becus menjaga Mutia. Seketika Indah terdiam, membiarkan suaminya melewati dirinya dan melangkah menuju kamar Mutia.
Baskoro tersentak melihat Mutia tergeletak di lantai kamar. Mutia, Mutia, kamu tidak apa-apa kan nak? Mutia, kamu kenapa sayang? Panik suara Baskoro membuat Indah berlari ke kamar Mutia. Tampak Baskoro sedang membopong tubuh Mutia dan ia baringkan ke tempat tidur. Mutia! Seru Indah merasa sangat bahagia melihat putrinya sudah kembali. Baskoro menatap Indah dengan tajam. Kamu gimana sih? Lah Mutia ada di kamar kok dibilang hilang. Dasar kamu itu ya. Indah tidak peduli dengan ucapan pedas suaminya. Ia memeluk dan menciumi pipi Mutia dengan penuh haru. Lain kali, cari dulu dengan benar. Tidak perlu menyuruh aku pulang segala. Mengganggu pekerjaanku saja. Ucap Baskoro. Indah menatap suaminya. Iya mas, maaf. Tadi aku beneran panik. Ya sudah, aku balik ke kantor. Masih banyak kerjaan. Nanti aku pulang telat. Tidak usah ditunggu. Tidur saja kalau sudah ngantuk. Meskipun heran, Indah paling mengangguk saja. Baskoro segera kembali ke kantor. Tak lama Mutia siuman. Ia menatap mamanya dan memeluk erat. Ma, Mutia takut, Ma. Mutia tidak mau di sini. Kita pulang saja, Ma. Indah menatap wajah Mutia. Dielusnya rambut panjang Mutia yang hitam tergerai. Sayang, ini kan rumah Mutia. Kita pulang kemana? Mutia tidak mau di sini, Ma. Dia marah Mutia di sini. Dia siapa, sayang? Indah menatap tak percaya. Mutia menggeleng. Indah tersenyum memeluk tubuh Mutia erat. Jangan takut. Rumah ini sekarang rumah kita. Siapapun dia tidak boleh mengganggu Mutia. Ucap Indah pelan. Mutia menatap ragu. Indah coba meyakinkan. Mengajak Mutia makan meskipun Mutia terlihat tidak selera. Sejak saat itu, Mutia tidak ingin sendirian. Bahkan mandi pun ingin ditunggui. Sikap Baskoro berubah 180 derajat. Pria itu yang biasanya lemah lembut tiba-tiba menjadi begitu kasar. Bukan cuma dalam ucapan, juga dalam tindakan. Indah merasa jika suaminya sudah tidak mencintainya lagi. Mungkinkah secepat itu perubahan Baskoro? Setelah ia naik jabatan, justru sikapnya semakin aneh. Malam semakin jarang pulang dengan alasan kerja. Namun jika dibilang selingkuh pada wanita lain, Baskoro tidak memperlihatkan sikap seperti orang yang selingkuh. Justru terlihat sangat stres. Indah mulai menyelidiki suaminya. Kepercayaan yang dulu begitu kuat terhadap suaminya, justru sekarang berubah menjadi rasa khawatir. Saat sedang serius menyelidiki suaminya, tiba-tiba Mutia kembali menghilang dari kamarnya. Pagi itu, saat Indah akan membangunkan Mutia untuk mandi karena akan berangkat sekolah. Namun Mutia tidak ada dalam kamarnya. Kali ini Indah mencari dengan teliti, tanpa rasa panik. Keluar, ke dalam, ke depan, ke belakang. Baskoro menatap Indah yang seperti setrikaan. Kamu kenapa, Ma? Tanya Baskoro. Karena takut dituduh tidak becus menjaga Mutia, Indah mengatakan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Mutia. Nunggu tukang sayur, jawabnya. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu. Ucapnya lalu pergi begitu saja. Indah menarik nafas dalam. Setelah suaminya pergi, Indah kembali mencari Mutia. Namun sudah dicari kemana-mana, Mutia tidak juga ditemukan. Barulah Indah merasa stres sendirian. Mutia, kamu di mana sih, Nak? Ucapnya sambil menangis. Mama. Tiba-tiba Indah terlonjak kaget mendengar cerita Mutia. Mutia, sebutnya segera berlari ke kamar Mutia, namun tidak ada Mutia di sana. Mutia, kamu di mana, Nak? Mama, tolong, Ma. Jerit Mutia menyayat dalam hati. Indah berlari panik mencari asal suara yang terus berpindah tempat. Au, sakit, Ma.
Semakin menyat hati, ibu mana yang akan tega mendengar suara jeritan buah hatinya. Indah berlari ke sana kemari seperti orang gila, sambil bercucuran air mata. Meja kursi sudah berantakan karena ia tabrak berulang kali. Kadang berputar karena suara Mutia yang tidak jelas dari mana asalnya. Mutia, Mutia. Akhirnya terduduk bersimpuh di lantai sambil terus menangis. Tiba-tiba terdengar suara cekikan anak kecil. Indah terlonjak dan menatap sekeliling. Jelas itu bukan suara Mutia. Suaranya bikin merinding. Indah segera bangkit mencari asal suara. Tiba-tiba terdengar suara gerebuk. Ternyata itu tubuh Mutia yang terjatuh dari atas plafon. Mutia! Jerit Indah segera berlari memeluk putri kecilnya yang terkulai lemah. Mutia! Mutia! Tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Setelah menidurkan Mutia di tempat tidur, Indah nekat menelpon Baskoro. Ia mengatakan akan membawa Mutia ke rumah sakit karena Mutia tiba-tiba demam tinggi. Setelah menghubungi suaminya, Indah bersiap untuk membawa Mutia ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Mutia terbangun dan cara bangunnya sangat aneh. Seperti sebuah stiker yang diberdirikan, Indah melotot saat melihat Mutia sepucat mayat. Mutia? Saya bukan Mutia. Saya akan bawa Mutia untuk teman bermain saya. Ucap Mutia dengan suara yang aneh. Indah melotot mengetahui seseorang telah merasuki tubuh Mutia. Jangan lakukan itu. Saya mohon. Tidak bisa. Mutia harus ikut dengan saya. Indah menatap tak percaya harus bagaimana menghadapi anaknya sendiri yang kini bukan anaknya yang bicara. Saya mohon, lepaskan Mutia. Tidak bisa. Mutia tertawa melengking dan loncat-loncat di atas tempat tidur. Indah segera menghubungi Baskoro, namun ponsel Baskoro tidak aktif. Indah bingung mencari pertolongan. Keluar rumah namun tidak ada yang lewat. Segera ia pun berteriak. Tolong, tolong. Seorang wanita tampak membuka pintu menatap Indah yang berteriak di teras rumahnya. Segera wanita itu menghampiri. Selain penasaran dengan apa yang terjadi, ia berharap bakal ada gosip baru. Ia mengira jika Indah tengah bertengkar dengan suaminya. Ada apa Indah? Kenapa minta tolong? Tanya wanita itu penasaran. Indah segera menarik tangan wanita itu, menyeretnya masuk ke dalam rumah. Tolong, anak saya Bu. Tolong, dia kenapa? Wanita itu menatap Mutia yang tengah berdiri di atas tempat tidur. Menatap dengan sorot mata tajam ke arah wanita itu. Sepertinya anak kamu kesurupan. Hah? Kesurupan Bu? Terus saya harus bagaimana? Minta bantuan orang pintar, Yai. Aduh Bu, saya tidak mungkin meninggalkan anak saya dalam kondisi seperti ini. Baiklah, saya akan bantu cari Pak Ustadz saja. Tunggu. Wanita itu segera berlari keluar. Beberapa warga tampak bingung saat diberitahu oleh wanita tersebut jika Mutia, anak Indah, tengah kerasukan. Warga segera merangsek untuk melihat kondisi Mutia. Mutia tampak panik. Mutia tampak semakin liar, bergerak sesuka hati memecahkan barang-barang. Indah merasa panik, takut Mutia terluka. Nyatanya, Mutia dengan kaki telanjang berjalan di atas pecahan kaca. Semua menjerit ngeri. Sambil tertawa dan menari, Mutia menyanyikan lagu. Ayah Kihoro, pinuku Japati, Japati keluar, bisa dengukan. Semua saling pandang, merasa tidak asing dengan lagu Mutia. Mutia terus menyanyi, tidak peduli dengan tatapan warga. Indah memohon agar siapa saja mau menolong putrinya, namun tidak ada yang berani. Tiba-tiba seorang wanita maju merengsek menuju Mutia nanar.
Keluar kamu, Neng. Itu bukan ragamu. Keluar cepat. Seru wanita itu. Mutia menatapnya lurus. Dia temanku. Aku akan bawa dia ke tempatku. Tidak, jangan. Kasihan anak itu. Cukup anakku yang jadi korban. Biarkan dia pergi. Semua menatap wanita itu. Apa maksudnya? Indah menangis terseduh. Wanita itu yang Indah ingat sangat angkuh ketika Indah mengantarkan kue buatannya sebagai perkenalan. Tidak, aku tidak mau keluar. Kamu mau apa? Teriak Mutia nyaring. Tiba-tiba seorang ustadz datang dan segera melihat apa yang terjadi. Keluar, Neng Sari. Kasihan temannya. Jangan lagi mencari korban baru. Cukup. Indah semakin tidak mengerti dengan ucapan ustadz tersebut. Korban baru? Maksudnya? Indah berbicara yang entah ditunjukkan pada siapa. Yang lain bubar, tinggalkan kami di sini. Seru Pak Ustadz, namun tidak ada yang bergeming. Ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Mereka hanya berlalu ke ruang tengah sembari sibuk berbisik riang. Indah semakin pusing dan tidak mengerti. Dalam kekalutan yang mendera, ia yakin ada hal yang tidak beres pada rumah tersebut. Dan rupanya, warga sekitar sudah mengetahui. Yang menyayangkan bagi Indah, mengapa mereka tidak memberitahu hal yang sebenarnya. Ada apa? Neng Sari, ayo keluar nak. Kasihan temannya. Pinta Pak Ustadz dengan lembut. Aku bukan Sari. Aku akan membawa anak ini untuk teman Sari. Tiba-tiba, suara Mutia berubah seperti seorang ibu-ibu. Semua terhenyak kaget merengsek ingin tahu. Oh, rupanya kau. Cepat keluar, atau aku membuat perhitungan denganmu. Hardik Pak Ustadz merasa kesal. Cobalah kalau bisa. Semua beringsut mundur ketika mata Mutia menatap Nanar. Meskipun yang mereka hadapi adalah sosok anak kecil, namun yang merasuki raga Mutia adalah orang dewasa. Tiba-tiba pula, Mutia mengulurkan tangannya. Seketika angin meniup kencang, membuat beberapa benda ringan berterbangan. Bu, coba telepon suaminya agar segera pulang. Ujar seorang ibu pada Indah. Indah meraih ponselnya dan menghubungi suaminya, namun selalu ditolak. Mutia sudah bertingkah aneh seperti kesakitan juga menjerit. Indah menatap panik, tidak tega melihat putri kecilnya seperti itu. Tiba-tiba saja Mutia merayap di dinding seperti seekor cicak. Pak Ustadz tidak berhenti melafalkan ayat Al-Quran. Tubuh Mutia melayang jatuh dan terkapar di lantai dengan kondisi menggeliat memegangi sebelah matanya. Sakit, Mama. Jerit Mutia. Indah segera berlari memeluk tubuh putrinya. Mutia sayang, kenapa nak? Sakit, Ma. Mata Mutia sakit sekali. Jerit Mutia sambil bergerak tidak karuan. Bawa ke rumah sakit, Bu, cepat. Seorang pria membantu membopong tubuh Mutia yang sudah kepayahan. Indah segera mengekor di belakang, mengikuti pria yang adalah tetangganya. Segera masuk ke dalam mobil dan segera meluncur ke rumah sakit terdekat. Indah tidak memperdulikan kondisi rumahnya lagi, dan semua yang berada di rumah itu serempak keluar karena ketakutan. Indah yang kebingungan juga kepanikan karena suaminya tidak bisa dihubungi. Ada rasa kesal yang begitu besar pada suaminya. Ia kemudian pulang ke rumah dan terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Segera berlari keluar rumah dan meraih ponselnya. Rupanya ia lupa menghidupkan ponselnya setelah rapat di kantor. Banyak pesan masuk dari Indah sang istri, namun ia tidak membaca semuanya. Langsung meluncur ke rumah sakit tempat putrinya dirawat. Di rumah sakit, selain Indah dan tetangganya juga ada Pak Ustadz. Indah menatap jengkel suaminya. Baskoro meminta maaf dan menjelaskan kenapa ia mematikan ponselnya. Namun bagi Indah, ia tidak butuh alasan. Indah tidak tahu apa yang terjadi dengan putri kecilnya kini. Saat ini, Mutia tampak tenang setelah disuntik oleh dokter. Pak Ustadz menemui Indah yang sedang bersih tegang dengan Baskoro suaminya. Pak Ustadz menceritakan tentang siapa Sari.
Dulu, rumah itu adalah milik seorang bangsawan. Suami istri terlihat sibuk dengan bisnis dan anak mereka Sari selalu ditinggal dengan seorang pembantu di rumah. Saking dekatnya dengan pembantu itu, Sari bahkan menganggap jika pembantu itu adalah ibunya. Mereka terlihat selalu ceria setiap pagi dan sore, bermain di taman depan rumah sambil bernyanyi. Hayahi Cihurung, pinuku cabati. Hayahi Cihurung. Lagu itu selalu terdengar nyaring setiap hari. Wajah ceria Sari dan pembantunya yang sangat menyayanginya. Namun suatu malam terjadi perampokan di rumah tersebut. Karena tidak menemukan orang tua Sari yang kaya tersebut, mereka menembak Sari tepat di matanya dan pembantunya di dada. Kedua jasad mereka ditemukan oleh warga keesokan harinya. Dengan mata Sari berlubang dan dada pembantunya bolong, kebetulan malam itu hujan deras juga mati lampu, jadi tidak ada warga yang mendengar juga melihat. Saat kedua orang tuanya pulang karena diberitahu oleh warga, keduanya tampak syok dan mengubur mereka berdua di taman rumah tersebut. Ayahnya Sari tidak lama meninggal dunia karena terlalu syok, dan ibunya pergi entah kemana. Jadilah rumah besar dan mewah itu ditinggalkan begitu saja, hingga menimbulkan keangkeran. Banyak cerita yang terdengar tentang penampakan kedua korban tersebut. Beberapa tahun kemudian, kedua kuburan itu dipindahkan dan rumah tersebut dijual. Namun setiap kali berganti kepemilikan, tidak ada yang kerasan menempati rumah tersebut. Sampai suatu hari, anak tetangga yang sedang bermain petak umpet tiba-tiba menghilang dan esoknya ditemukan di samping rumah tersebut dengan keadaan tidak bernyawa, dengan sebelah mata menghilang. Arwah gadis kecil itu menemui ibunya dan mengatakan jika dirinya telah mempunyai seorang teman bernama Sari. Wanita itu yang adalah wanita judes dan ditemui oleh Indah. Sikapnya demikian setelah anaknya meninggal. Ia sempat berpesan kepada Indah untuk menjaga suami juga anaknya, yang waktu itu menurut Indah adalah sesuatu yang berlebihan. Sejak anaknya meninggal dunia, wanita itu seperti orang yang stres dan ditinggal kabur oleh suaminya. Indah jadi paham dengan pesan wanita itu. Dan kini wanita itu adalah orang yang paling prihatin melihat kondisi Mutia. Ia datang ke rumah sakit seorang diri menanyakan kondisi Mutia, juga memberikan support pada Indah agar tabah. Yang membuat Indah terkejut, kata dokter, mata Mutia sebelah kiri mengalami kebutaan. Indah sangat terpukul dengan kabar tersebut. Anak sialan itu telah mengambil mata anakmu sebelah. Untung dia tidak membawa anakmu ke alamnya. Geram wanita itu. Indah hanya bisa menangis terseduh sambil memeluk tubuh Mutia yang tampak tertidur pulas. Sabar ya Mbak, sebaiknya Mbak segera pindah dari rumah itu, karena rumah itu seperti rumah kutukan bagi penghuninya. Ujar si wanita. Indah terdiam melirik pada suaminya Baskoro. Kita tidak punya uang lagi untuk pindah. Semua uang sudah habis untuk membeli rumah tersebut. Kata Indah. Ia tidak sadar keluar keluhan pada wanita itu yang ternyata begitu prihatin. Mbak, uang masih bisa dicari, tapi keselamatan anak itu lebih penting. Pikirkan dari sekarang, sebelum menyesal di kemudian hari. Pergilah ke rumah saudara, yang penting tidak kembali ke rumah itu lagi. Indah menatap Baskoro yang semakin bingung menghadapi masalahnya. Ia sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal buruk pada putri kecilnya. Sebenarnya, waktu itu saya ingin sekali memperingatkan mbaknya, tapi saya takut dibilang sok tahu, kata si wanita pelan. Kita akan tetap tinggal di rumah itu sampai kapanpun. Mereka tidak bisa semena-mena pada keluarga saya, karena saya tidak pernah mengganggu mereka. Ucap Baskoro tegas. Wanita itu juga Pak Ustadz tampak terkejut. Mas, kalau Mas tidak sayang sama anak istri ya sudah. Saya cuma ngasih tahu saja. Apa Mas tidak kasihan melihat putrinya? Ucap wanita itu. Baskoro menghela nafas dalam. Saya akan cari orang pintar untuk mengusir mereka dari rumah saya. Ucap Baskoro yakin. Tapi mereka lebih dulu berada di sana Mas.
Ingat mas, mereka makhluk astral yang tidak kenal kompromi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap Baskoro tajam. Setelah meyakinkan Indah istrinya, Baskoro segera pergi. Ia merasa yakin jika Mutia akan aman berada di rumah sakit. Segera ia menghubungi seseorang untuk ia jemput. Baskoro sempat untuk singgah di rumahnya, namun hal yang tidak terduga terjadi. Di rumahnya, tampak seorang wanita parubaya sudah menunggunya. Baskoro kerutkan alis saat melihat wanita itu yang ia tidak kenal. Senyuman dingin tersungging tipis di sudut bibir si wanita. Baskoro segera melangkah ke arah wanita itu yang sengaja berdiri di teras rumahnya. Anda Baskoro? Sapa wanita itu datar. Iya, Anda siapa? Saya Farida, pemilik terdahulu rumah ini. Ucapnya penuh tekanan. Baskoro menatap dengan mata menyipit. Anda... Baskoro tidak melanjutkan ucapannya. Saat wanita itu mengangkat tangannya. Aku mendengar suaranya. Baskoro celingukan menajamkan pendengarannya, namun tidak mendengar suara apapun. Ternyata setelah sekian lama, mereka masih di sini. Setelah 15 tahun berlalu, mereka masih di sini. Aku baru menyadari sekarang, setelah sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan kehadiran mereka dari gosip yang pernah aku dengar. Sekarang, aku merasakan rindu dan ingin kembali ke rumah ini untuk menemui mereka. Namun sayang sekali, rumah ini sudah menjadi milikmu. Seandainya saya tahu jika rumah ini angker dan menyebabkan anak saya terluka, saya tidak akan pernah membeli rumah ini semurah apapun. Kata Baskoro bernada kecewa. Wanita itu menatap Baskoro tajam. Anakmu terluka, kenapa? Memang ibu tidak tahu jika sebelumnya pernah ada korban jiwa di rumah ini. Seorang bocah ditemukan tidak bernyawa di samping rumah ini dengan kondisi matanya yang hilang sebelah. Wanita itu tersentak. Dan anak saya beberapa kali mendapatkan gangguan hingga berujung kerasukan. Dan kata dokter mengatakan jika mata anak saya mengalami kebutaan sebelah. Wanita itu kembali tersentak. Saya akan membeli kembali rumah ini 2 kali lipat dari harga sebelumnya, agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Saya akan menempati rumah ini. Saya rindu anak saya. Ucapnya memohon. Baskoro terdiam. Mencari rumah baru tidak mudah, meskipun harganya 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Namun rumah yang lain bisa jauh lebih mahal. Ini pun ia dapat harga miring dengan rumah sebesar itu. Tidak taunya ada sesuatu yang tersembunyi di balik harga yang tidak sesuai dengan kondisi rumahnya. Hampir saja dibayar mahal oleh nyawa anaknya. Baskoro menelpon Indah yang langsung setuju untuk menjual kembali rumah tersebut. Sementara mereka akan ngontrak sebelum menemukan rumah kembali. Esoknya, Baskoro dibantu 2 orang pria untuk membereskan barang mereka yang kemudian langsung pindah ke sebuah rumah kontrakan yang tidak jauh dari kantor tempat kerja Baskoro. Namun Mutia belum bisa dibawa pulang karena kondisi masih lemah. Indah merasa lebih tenang di tempat barunya. Baskoro tidak lagi merasakan cemas. Rumah itu kembali diisi oleh pemilik sesungguhnya. Dengan 2 orang pembantu, suami istri yang menemani dengan setia kemanapun sang nyonya pergi. Namun setiap malam, wanita itu terus-terusan diganggu oleh 2 sosok yang menyerupai anak dan pembantunya. Dengan suara mereka berdua yang terus menyanyi lagu yang sama, sampai wanita itu yang tidak lagi bernafas dalam kondisi duduk di sofa ruang tengah. Pembantunya baru menyadari ketika remote kontrol yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Saat itulah mereka tersadar jika majikan mereka sudah meninggal dunia. Karena tak ada seorang pun keluarga, akhirnya wanita itu dikuburkan oleh warga. Dan kembali rumah itu menjadi kosong, karena suami istri yang adalah pembantunya tidak sanggup untuk tinggal di rumah itu setelah majikan mereka tidak ada. Mereka sepakat untuk pulang kampung. Dan setiap malam, dari rumah itu selalu terdengar suara nyanyian anak kecil. Namun kali ini diselingi dengan isak tangis pilu seorang wanita.
rumah itu kembali menjadi angker dan dibiarkan terbengkalai selamanya. Demikianlah kisah akhirnya. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah oleh Sang Maha Pencipta. Dan kalau mau beli rumah, hati-hati ya teman-teman. Jangan tergiur dengan harga yang murah, apalagi dengan kondisi rumah yang mewah. Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.